Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya.
Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh bersama-sama lagi di hari ini untuk beribadah bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Dia saudara, naikkan ucapan syukur kepada Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ucapkan syukur, karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami selalu bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Oh, kita bersyukur, kita bersyukur. Ini ucapan syukur kami, biar itu menyenangkan hatimu, Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan, terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kerinduan hati kami. Engkau tahu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Biarlah firman-Mu yang mengenyangkan kami kembali Tuhan, membuat kami berjalan
untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam ibadah online hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima berkat firman Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau bawa hati dan pikiran kami untuk datang kepadamu, untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, biar apa yang disampaikan semua datang daripada hati Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, belakangan ini, terutama dalam 1-2 tahun terakhir ini, banyak sekali kita mengenal yang namanya sosial media. Sosial media dalam bentuk YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, maupun TikTok, saudara. Nah, pada saat kita membuka akun itu dan kita menonton satu akun di dalam sosmed itu, pasti kita diajak untuk follow atau subscribe atau like atau mengikuti dia, saudara. Nah, saudara, inti daripada pemilik akun minta kita untuk ikut adalah untuk kepentingan si pemilik akun itu. Saudara, semakin banyak orang like atau follow dia, semakin dia bisa mendapatkan keuntungan, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu, yaitu Yesus Kristus yang meminta kita untuk follow dia. Amin. Yesus pernah berkata, ikutlah aku. Amin. Pasti saudara pernah baca di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab, paling sedikit ada 14 ayat yang berkata, ikutlah aku. Saudara, hal yang saya mau sampaikan hari ini adalah ikutlah aku. Saya akan bacakan di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama dengan ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara, Yesus mengundang atau mengajak Simon dan Andreas untuk ikut dia. Di ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus mengajak kedua orang itu untuk ikut dia. Kira-kira pada saat itu, apakah Simon sudah mengerti apa maksud dan tujuan Yesus? Saya yakin dia masih belum mengerti penuh, karena mereka tiba-tiba ditanya dan diundang oleh Yesus Kristus. Tapi respon daripada Petrus dan Andreas adalah, ya, dia tinggalkan jalannya dan dia mengikuti Yesus. Saudara-saudara, kira-kira bila Yesus datang kepada saudara dan berkata, "Ayo ikutlah aku," apa jawaban saudara? Apa saudara menjawab ya? Apa saudara menjawab pikir-pikir dulu? Atau saudara menjawab tidak? Kalau saudara menjawab ya, artinya saudara sudah siap tinggalkan hidup
lama. Tapi kalau saudara bilang, pikir-pikir dulu, saudara sudah pasti Tuhan tidak akan menunggu jawaban saudara. Apalagi saudara menjawab no. Artinya apa? Saudara memilih untuk melanjutkan hidup yang lama. Saudara, Simon Petrus dan Andreas mengambil satu keputusan yang sangat penting, yaitu meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Jala boleh dikatakan alat yang terpenting bagi seorang nelayan untuk mencari nafkah. Tidak ada jala, tidak ada pendapatan, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Jala adalah kebahagiaan keluarga mereka, semacam jaminan hidup. Karena dengan jala, Simon Petrus, Andreas, dan para nelayan bisa menangkap ikan dan menjualnya menjadikan uang. Setiap manusia mempunyai jala yang berbeda tujuannya, saudara. Mungkin kehidupan seseorang kelihatannya sukses, tetapi berasal dari cara yang tidak benar. Itu jala yang dulu. Mungkin jala seseorang itu adalah gaya hidup yang sudah di luar jalan Tuhan. Mungkin jala seseorang itu adalah cara hidup yang hanya memikirkan sendiri, sikap hidup yang egois, iri hati, dengki, dan pendendam. Mungkin jala seseorang adalah pemikiran tentang hidup yang hanya bersandar kepada kekuatan sendiri dan tidak melibatkan Tuhan. Bila saudara menjawab iya, berarti saudara meninggalkan semua jala-jala yang seperti demikian, yaitu kehidupan yang lama. Keputusan Simon Petrus dan Andreas terima ajakan Yesus adalah mereka ambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Mereka meninggalkan jala mereka dan mereka ikut Yesus. Kenapa mereka begitu yakin ikut Yesus? Karena mereka sudah kenal Yesus sebagai guru dan tabib. Dan mereka pernah bersama dengan Yesus. Saudara, bersama dengan Yesus adalah hal yang baik, adalah hal yang bagus, dan ada hal yang baru dan ada pengharapan. Penjala ikan sering bisa dikecewakan oleh buruknya cuaca, tapi kalau meninggalkan jalan dan ikut dengan Yesus, maka pengharapan itu selalu ada. Bersama Yesus, hidup berjalan di jalan yang benar. Bersama Yesus, hidup ada kedamaian, sukacita, dan berkat. Bersama Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Sebab ada tertulis pada Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bersama Yesus kita temukan jalan yang benar dan terang. Kita mengetahui kebenaran dalam hidup dan kita menjalankan hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, saudara. Di ayat 19b dikatakan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ajakan Tuhan punya maksud dan tujuan, saudara. Khusus untuk Simon Petrus dan Andreas dikatakan mereka mau dijadikan penjala manusia. Kenapa Yesus berkata, aku akan jadikan kamu penjala manusia? Saya yakin Yesus sudah tahu bahwa Petrus mempunyai potensi yang besar untuk menjala jiwa-jiwa, dan profesi sebagai nelayan memakai jala sekali tangkap banyak ikan. Demikian juga bila dipakai sebagai penjala manusia, Tuhan memakai Simon Petrus dan Andreas untuk menjala manusia yang banyak, bukan menjala manusia yang sedikit, saudara. Tuhan ingin ada percepatan dalam penjangkauan jiwa-jiwa sebelum bumi ini ditelan oleh kuasa-kuasa gelap atau si jahat. Tugas penjala manusia adalah untuk memperkenalkan Injil dan memperkenalkan siapa Yesus Kristus kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, agar orang-orang itu mendapatkan keselamatan. Jadi penjala manusia adalah menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tidak ada hal yang lebih terhormat daripada melayani Tuhan sebagai Raja dari segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan, Dia yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus. Mari kita lihat bagaimana Petrus dirubah menjadi penjala manusia.
apa yang Petrus lakukan, saudara. Kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Cukup panjang, saudara. Saya akan bacakan cerita ini, ayat ini, dan saudara simak dengan baik. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Saudara, kalau saudara membaca, saya sengaja membaca Kisah Rasul 2 ayat 14-40 ini. Walaupun panjang, saudara akan menyimak baik-baik bahwa ini sebuah khotbah yang sangat-sangat membawa dampak yang keluar dari mulut Simon Petrus. Simon Petrus kita sudah tahu bahwa dia adalah orang diundang oleh Tuhan untuk ikut Tuhan, lalu dijadikan penjala manusia. Dan inilah yang dilakukan oleh Simon Petrus. Dia berkhotbah dengan suara nyaring. Kenapa dia berkhotbah dengan suara nyaring? Pertama, saya percaya dia memiliki hati yang menggebu-gebu. Dia mau melayani Tuhan. Dia mau menjaring jiwa sebanyak mungkin. Satu. Kedua, kenapa dia berkhotbah dengan suara nyaring? Saya yakin dan percaya pada saat dia melakukan khotbah itu, dia berada di satu tempat yang sangat luas sekali. Dan begitu banyak pengunjung yang datang mendengarkan khotbah dia. Dan dia harus mengeluarkan suara yang kencang dan nyaring. Dan tidak bisik-bisik, saudara. Oke? Dan kedua, apa yang disampaikan oleh Simon Petrus itu semuanya memiliki poin-poin yang sangat penting di dalam sebuah pelayanan anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, saudara. Mari kita telusuri satu persatu. Di dalam khotbah Simon Petrus bermuatan nubuatan, saudara. Ulangi kata ini. Khotbahnya bermuatan nubuatan. Di ayat 17 dikatakan, "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Amin. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Pada saat Simon Petrus berkhotbah, dia disertai oleh Roh Kudus. Dia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan. Dan pada dalam khotbah yang disampaikan oleh Simon Petrus, dia mengajar bagaimana orang-orang bisa mendapatkan keselamatan. Dikatakan bahwa keselamatan hanya diberikan kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Hal ini sangat penting pada saat kita mengajar orang, pada saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita harus sampaikan kepada orang apa yang benar, yaitu keselamatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah, dalam khotbah Simon Petrus, dia menyaksikan siapa Yesus itu. Ia dilahirkan lalu diserahkan, dijadikan korban, mati dan bangkit kembali. Di ayat 22-24 dikatakan, "Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Dan seterusnya dan seterusnya. Pada dalam khotbah Simon Petrus menjelaskan siapa Yesus Kristus itu. Yesus yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah kamu.
Saudara, sangat penting sekali pada saat kita menyampaikan sesuatu kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya ataupun sudah percaya tapi suam-suam kuku, nyatakan siapa Yesus Kristus itu. Dan selanjutnya Simon Petrus mengajak orang supaya bertobat. Di ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, Simon Petrus melakukan sebuah khotbah penjangkauan jiwa-jiwa yang sangat dahsyat sekali. Bukan hanya dia menyatakan kebenaran firman Tuhan, siapa Yesus Kristus itu, dia juga mengajak orang supaya bertobat. Bagaimana caranya mencapai Tuhan? Yaitu dengan cara dibaptis dan meminta pengampunan dosa agar hidupnya dikaruniai oleh Roh Kudus. Saudara, ini sangat penting sekali. Petrus lakukan sesuai dengan amanat agung di Matius 28 ayat 18. Dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Poin yang kelima adalah, saudara, dalam khotbah Simon Petrus, sangat penting adalah dia memang direncanakan, dia memang ditujukan oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Maka pada saat dia berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat, saudara. Ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka benarlah apa maksud dan tujuan Tuhan mengundang Simon Petrus sebagai penjala manusia, yaitu Simon Petrus mempunyai potensi untuk memperkenalkan Yesus Kristus, untuk mendapatkan kuasa, mengaplikasikan kuasa Roh Kudus yang ada pada dia untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara, sekarang adalah giliran saudara dan saya yang sekarang ini menjadi anak-anak Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang telah diundang oleh Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mengajak orang supaya orang lebih banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa dimenangkan, mendapatkan keselamatan. Amin. Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Dan Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadilah orang-orang yang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan adalah orang yang diundang oleh Tuhan. Ikutlah aku. Follow me. Follow Jesus. Simon Petrus dan Andreas adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk dijadikan penjala manusia, untuk dijadikan orang-orang yang membawa dampak bagi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Ingat saudara, kata ikutlah aku yang disampaikan oleh Yesus Kristus bukan untuk kepentingan Tuhan Yesus, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Lain dengan cerita sosmed. Kalau sosmed minta kita follow, itu untuk kepentingan pemilik akun itu, bukan untuk kita. Kita mungkin mendapatkan benefitnya, tapi benefitnya lebih banyak kepada pemilik akun. Yesus mengundang kita, ikutlah dia, maka kita akan mendapatkan arti daripada keselamatan yang sejati. Saudara, ada syarat untuk menjadi pengikut Tuhan. Ya, katanya Yesus kepada mereka di Lukas 9 ayat 23 sampai 24, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara, untuk mengikut Yesus Kristus harus menyangkal diri. Artinya apa? Tidak mementingkan diri sendiri tetapi melayani orang lain. Tidak egois tetapi mendoakan banyak orang yang lain. Memikul salib adalah mematikan keinginan daging, siap menjadi korban demi kebenaran. Banyak orang yang mau mengikut Yesus dengan motivasi yang berbeda. Mau cari berkatnya saja, mau kaya, mau berhasil, mau sukses, hidup berkelimpahan, dapat suami yang baik, dapat istri yang cantik, namun tidak siap mengikuti prosesnya. Akhirnya orang itu akan kecewa, saudara. Di Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, untuk mengikut Yesus Kristus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Kalau tidak lakukan itu, maka tidak layak bagi Tuhan Yesus. Kita lanjutkan, saudara, bahwa pada saat kita mengikuti Yesus, ada tantangan yang banyak sekali yang perlu kita ikuti, yang kita hadapi, saudara. Misalnya, dalam satu hal, apakah harus ada pembalasan? Atau kita hanya memberi pengampunan? Kita mau ikut turut nafsu atau kita turut kehendak Tuhan? Kita mau marah atau kita berucap syukur saja? Atau kita mau egois atau kita mau berbagi? Ini ada dua sisi kehidupan yang sangat bertolak belakang. Di Galatia 5 ayat 16-17 berkata demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di Roma 8 ayat 6-8 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus adalah kita harus hidup dalam roh. Hidup dalam keinginan daging adalah maut, saudara. Perseteruan dengan Allah, tidak takluk kepada Allah, tidak berkenan kepada Allah, hidup terbeban oleh dosa. Akibatnya menjadi tertuduh dan hidup tertekan dan tidak bisa merasakan sukacita. Tapi kalau hidup berdasarkan keinginan dengan roh, kita mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Matikan perbuatan tubuhmu, hidup sebagai anak Allah. Jadi, mana yang saudara pilih? Hidup berkeinginan roh atau hidup berkeinginan daging? Kalau ikut Tuhan, maka kita akan pilih hidup dalam roh. Jala yang lama ditinggalkan, dan kita gantikan jala yang baru, yaitu hidup berdimensi baru, berintegritas, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara, dalam Alkitab banyak sekali undangan Tuhan agar kita atau orang-orang ikut Dia. Di Matius 19 ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kesempurnaan hidup hanya bisa didapatkan bila kita tinggalkan jala lama dan mengikuti Yesus. Amin. Di Markus 2 ayat 17 dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang untuk orang berdosa. Kisah orang Lewi dan pemungut cukai, saudara. Yesus datang jelas untuk orang-orang yang berdosa. Ingat, pengikut-pengikut Yesus yang mau ikut Yesus harus pikul salib dan menyangkal diri. Di Lukas 9 ayat 61 sampai 62 dikatakan,
Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ikut Yesus tidak bisa melihat ke masa lalu. Jala lama telah berlalu. Kita masuk ke dalam satu dimensi yang baru. Ikut dengan Yesus. Ikut pemikiran Dia. Ikut dengan karakter Dia. Ikut dengan segala perbuatan, contoh teladan Dia. Itu yang kita harus lakukan. Bukan lagi lihat ke belakang, saudara. Di Yohanes 12 ayat 25 sampai 26 dikatakan, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Ikut Yesus, melayani Yesus, dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Dimanapun Yesus ada, saudara berada. Dan barang siapa yang melayani Tuhan Yesus, ia akan dihormati oleh Bapa. Saudara, jadilah orang yang dihormati Bapa. Ikutlah Tuhan Yesus. Ikut Yesus bukan berarti semuanya lancar, saudara. Dan bukan semuanya segala senang. Masih ingat satu lirik lagu dikatakan bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Ia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Dan bagi orang yang setia dan percaya. Saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk mengambil satu komitmen, satu keputusan untuk terima undangan Yesus Kristus. Ikutlah Dia, follow Jesus. Dan kita semua harus siap menjalankan satu proses dengan tujuan mencapai kehendak Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Dia. Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Belajar dari Simon Petrus dan Andreas sebagai penjala manusia. Tinggalkan jalamu yang lama, pakai jala yang baru. Jala yang telah diciptakan oleh Tuhan, yang kita pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita berdoa untuk menutup firman ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas ajaran Engkau kepada kami, atas undangan Engkau. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan, berapapun banyak prosesnya Tuhan, biar kami ini belajar setia dan mengerti akan segala rencana Tuhan. Dan kami mau melakukan semuanya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang banyak Tuhan, untuk mereka masuk ke dalam keselamatan yang kekal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sertai kami, sertai jemaat-Mu, sertai umat-Mu semuanya Tuhan, yang menyerahkan hidupnya dengan jala yang baru untuk menjala manusia Bapa. Jadikan kami semua penjala-penjala manusia. Jadikan kami orang-orang yang kuat, orang-orang yang mendapat kuasa dari Roh Kudus untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menyampaikan firman-firman kebenaran-Mu, untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam satu nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita dengan iman mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga, lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah kami ikuti. Terima kasih ya Bapa buat pujian penyembahan yang sudah kami laksanakan Tuhan, bahkan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu tertanam di hati kami untuk kami dapat melakukannya ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai terus Bapa di dalam setiap pelayanannya Bapa. Siang ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kau memberkati pulau-pulau yang ada, daratan dan lautan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi dari bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau turut campur tangan di dalam bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penurunan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada varian-varian baru yang akan masuk di dalam bangsa kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau mencukupi setiap perekonomian bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami, wakil presiden kami, jajaran tertinggi maupun terendah, TNI, Kapolri Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat kepada mereka di dalam masa kerja mereka ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, Engkau memberi kesehatan selalu kepada mereka di dalam memimpin bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau mengasihi kami. Siang ini kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan, di mana gereja Tuhan pada saat ini beribadah Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bahkan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toroharjo berserta keempat wakilnya Bapak. Bahkan Gembala Rayan 1E, Bapak Pendeta Beni Gunawan beserta istri dan anak-anaknya Bapak. Kau memberkati mereka di dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus, menggenapi setiap misi-misinya ya Bapak. Apapun yang dikerjakan oleh mereka Tuhan, kiranya kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka ya Bapak, untuk menyelesaikan setiap amanat agung-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala cabang kami yang ada di GBI Mall Taman Anggrek dan Season City. Kau memberkati Bapak Pendeta Ferry Durojana beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, mencukupi setiap keperluan mereka, bahkan Kau memberkati di dalam setiap pelayanannya, menggenapi setiap misi-misinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Pendeta Handilim dan Bapak Pendeta Tri Agus. Kau memberkati mereka juga di dalam setiap kesehatannya, di dalam setiap pelayanannya, apapun yang dikerjakan mereka Tuhan, selalu berhasil Tuhan Yesus. Biar kesatuan hati ada di tengah-tengah mereka untuk melayani Engkau. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang ada di Mall Taman Anggrek dan Season City. Engkau memberkati mereka, apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan, Kau carikan jalan keluar kepada mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan mereka terus, Tuhan pimpin, beri pengharapan kepada mereka ya Bapa. Sukacita damai sejahtera ada di tengah-tengah mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, angkat tangan kita tinggi-tinggi, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Kita semua mau terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan, Amin.